ada fil Musalla Ar-Ridwan Jalan Johar. Ustaz Abdul Razak Bawdi Abdullah Ba'awat يعني imam Ayo masyarakat. Yani apa yani ada Muhammad mu ada Al-Badri ada Habib fil Bima ada لا Ustaz fil Belanda ada Khalid di Yaman الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada pertemuan kita yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang a'maluhu radhiyallahu ta'ala anhu fi khilafatihi, yaitu perbuatan-perbuatan Abu Bakar Siddiq waktu dia menjadi khalifah. Kita telah mengetahui bahwa Abu Bakar Siddiq memimpin dunia Islam hanya 2 tahun 3 bulan. Kemudian beliau wafat. Tetapi dalam tempo 2 tahun 3 bulan ini telah berbuat perbuatan amal yakni jalilah, perbuatan yang sangat hebat, banyak sekali. Disebut di sini awal amal qama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada bai'atihi wa infad jaish Usama radhiyallahu taala anhu. Pertama yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq yaitu dia melaksanakan wasiat Rasulullah SAW, yaitu mengirim pasukan Usama bin Zaid ke negara Romawi. Rasulullah SAW sebelum meninggal wasiat agar pasukan Islam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, Rasulullah yang mengangkat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu ke negara atau kabilah Qudaa yang mana mereka di bawah naungan negara Romawi. Disebut di sini wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafati bi ayyam qad jahaza jayshan li ghazw Qudaa fi Syam. Rasulullah SAW sebelum meninggal 2 hari dia telah menyiapkan yaitu pasukan untuk menuju ke kabilah Qudaa di negara Syam. Wa amaru alaihi Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Dan Rasulullah SAW mengangkat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma untuk memimpin pasukan ini. Wa Usama bin Zaid waktu itu umurnya 18 tahun. Wa Usama bin Zaid adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti ayahnya juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di antaranya sebab-sebab Usama diangkat yaitu bahwa ayahnya Zaid bin Haritha itu telah terbunuh syahid di Ghazwat Mu'tah. Maka Rasulullah SAW ingin Usama bin Zaid untuk menjadi pemimpin setelah ayahnya meninggal.
Fashtara hadzal jaysh bism jaysh Usama. Dan pasukan ini terkenal bernama Jaysh Usama, pasukan Usama. Fakharaju ilal Jurfi fakhayyamu bihi. Usama bin Zaid pasukannya sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia 2 hari, dia pergi menuju ke Jurf. Jurf itu dekat dengan kota Madinah. Dia duduk di sana. Kenapa dia kok tidak melanjutkan perjalanannya? Karena dia mendengar bahwa Rasulullah SAW sangat sakit keras. Wa kana bi hadzal jaysh Usama, Umar bin Khattab, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Qatadah ibn Nu'man wa ghairuhum min kibar sahabat. Di antaranya pasukan Usama ini terdapat yaitu pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW seperti Umar bin Khattab, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah dan selainnya. Jadi orang-orang ini, orang ba'd sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah engkau mengangkat Usama bin Zaid, sedangkan di pasukan ini terdapat kibar sahabat yang besar seperti Umar, seperti Sa'd bin Abi Waqqas dan lainnya. Disebut di sini, wa kana umur Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yawma idzin 18 sanah. Umurnya waktu itu 18 tahun Usama bin Zaid. Waktu dilihat sama Usama bin Zaid bahwa Rasulullah SAW sangat sakit keras, maka dia tidak melanjutkan perjalanannya, menunggu. Rawah Syaikhan fi sahihaihima dari Al-Imam Bukhari wa Imam Muslim dalam bukunya Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim yaitu pasukan. Wa amara alaihi Usama bin Zaid, dan diangkat Usama bin Zaid sebagai panglima. Fata'ala an-nas fi imratihi. Orang-orang mencelah atau bukan mencela, yang diprotes tetap terhadap kenapa Usama bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sedangkan di situ ada pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW. Faqaba Rasulullah SAW, waktu Rasulullah mendengar bahwa ada sebagian dari sahabat yang protes tentang masalah itu, maka Rasulullah SAW berkata, in tat'anu fi imratihi, apabila kalian meragukan Usama sebagai pemimpin, faqad kuntum tat'anuna fi imrati abihi min qabl, kalian juga dahulu di perang Mu'tah kalian juga mencelah ayahnya yaitu Zaid bin Harithah. Kalian mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi pemimpin atau panglima. Wa ayna Allah, demi Allah, kata Rasulullah SAW, in kana la khaliqan lil imarah, bahwa Usama bin Zaid ini pantas menjadi panglima, kata Rasulullah SAW. Wa in kana liman ahabba an-nas ilayya, wa dia adalah orang paling saya cintai, Usama bin Zaid. Wa inna hadha la min ahabbi an-nas ilayya ba'dahu, yani ala Zaid bin Harithah adalah orang paling saya cintai, dan ini anaknya saya juga menyintai dia. Wa mas'alat Usama bin Zaid ini dahulu dilaqabi, yakni laqabnya itu hibbi Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Seperti ayahnya dahulu Zaid bin Harithah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan juga Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu atau dia itu pantas untuk menjadi panglima. وكان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين. Rasulullah sudah menyiapkan tentara Usama atau pasukan Usama ini sebelum beliau meninggal 2 hari. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW wafat. Wa Usama wa jayshu la yazalu fil Jurfi, dan Usama dan pasukannya masih di sebuah tempat dekat dengan kota Madinah yang bernama Jurfi. Falamma tuwfiya Rasulullah SAW raja'a ila Madinah. Waktu Usama bin Zaid tahu bahwa Rasulullah meninggal, dia kembali ke kota Madinah. Bahkan Usama bin Zaid salah satu orang yang menyiapkan
Jafannya Rasulullah SAW itu dikubur. وتعظم الخطب واشتد الحال ونجب النفاق المدينة. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kita telah mengetahui bahwa an-nifaq, orang-orang munafikin ini muncul, dan sebagian dari orang-orang qabail itu memberanikan diri untuk memerangi negara Islam. Wartaddat al-Arab qatibatan, seluruh bangsa Arab murtad, qabail, kecuali illa Makkah wal Madinah wal Taif wal Bahrain, yang tetap atas agamanya, yaitu Makkah, Quraisy, wal Madinah, sahabat Rasulullah SAW dari golongan Muhajirin wal Ansar, wal Taif, Bani Thaqif, wal Bahrain. Al-Bahrain ini sekarang orang mengatakan Bahrain itu Bahrain ini yang ditelur. Bahrain ada dulu mencakup Bahrain yang sekarang ini, dan Al-Ihsa yang ada di Saudi Arabia, dan Al-Khalij kullu. Seperti itu Imarat Arab, Qatar, Kuwait, itu dulu namanya Bahrain. Semua itu namanya Bahrain dahulu. Luas Bahrain ini. Kecuali Makkah wal Madinah wal Taif wal Bahrain. Wa baqiya muslimuna fi hadzal mawjud ha'il min ar-rijal. Orang-orang Muhajir wal Ansar bingung waktu melihat orang-orang Arab seluruhnya keluar dari agamanya. Orang-orang murtadun itu yang qasib ila qismain. Orang-orang yang murtad ini ada dua golongan. Yang golongan yang pertama yaitu ba'dul qabail, yang sebagian dari qabil-qabil Arab itu mengatakan bahwa kita nu'min billah wa rasulihi. Arkanul khams itu dia yu'min arba'ah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa shaum Ramadan was salat wal hajj. Amma zakat la. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, dan untuk siapa kita memberikan zakat? Sudah Rasulullah SAW sudah meninggal, zakat itu untuk Rasulullah SAW. Mereka mengatakan demikian. Itu satu, dianggap oleh Abu Bakar Siddiq murtad. Dianggap murtad, ambil Abu Bakar Siddiq. Yang kedua yaitu murtad khalisan, 100%. Dia murtad, tidak mau mengakui Allah, tidak mengakui Rasulnya, tidak mau sholat, tidak mau zakat. Itu sebagian yang kedua. Akhrajah Imam Ahmad fi Fadail as-Sahabah bi sanadin sahih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qubida Rasulullah SAW wartaddat al-Arab. Rasulullah SAW meninggal, sebagian besar dari qabail Arab murtad, keluar dari agama Islam. Wasyarab nifaq, dan nifaq, orang-orang munafik muncul memberanikan diri. Wallahi la nazala bi abi ma law nazala bil jibal ar-rasiyat ahadha, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahi ini musibah yang dipikul oleh ayahku ini, apabila dijatuhkan kepada gunung-gunung yang begitu kokoh, akan hancur menjadi lembut. Saking hebatnya tanggung jawabnya ayahnya tadi. Wallahi makhtalafa an-nas fi nuqtatin illa tara abi bihadhiha wa ina'iha. Tidak ada muskilah kecuali ayahku yang kena. Jadi semuanya dipikul oleh ayahku. Ikhtalafa as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum fi ba'd jaysh Usama, hal yukammil Usama radhiyallahu ta'ala jayshahu التي كلفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة لحمايتها من المرتدين. Karena bangsa Arab kebanyakan sudah murtad, dan juga orang-orang munafikin muncul, dan banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang ingin menyerbu kota Madinah. Maka ada ikhtilaf, perselisihan antara sahabat Rasulullah SAW. Apakah jaysh Usama yang dilaksanakan, apa dibiarkan di kota Madinah? Karena Abu Bakar Siddiq, pemerintah Islam waktu itu memerlukan orang-orangnya untuk menjaga kota Madinah. Maka fajami'us sahabah radhiyallahu ta'ala anhu wa ma'ahum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an yabqa jaysh Usama bil Madinah li himayatiha. Seluruh sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Umar bin Khattab, mengatakan bahwa jaysh Usama harus di kota Madinah. Jangan sampai pergi ke negara Syam. Wala yakhruj ila Syam, tidak pergi ke negara Syam. Lakin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu rafadha dhalika rafdan jadidan.
Tapi Abu Bakar Siddiq menolak dengan keras. Tidak bisa. Karena Rasulullah SAW sudah memerintahkan kami untuk melaksanakan Jaish Usama. Saya akan taat kepada perintah Rasulullah SAW. Saya tidak akan merubah perintah Rasulullah SAW sama sekali. Wa qala, dan dia berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh, law jarrat al-kilab bi arjuli azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma radatu jaishan wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Andai kata anjing-anjing di kota Madinah mengambil atau mencakot kaki-kakinya istrinya Rasulullah SAW, jarrat, yakni diseret istrinya Rasulullah SAW oleh anjing-anjing itu, tetap saya akan mengatakan bahwa Jaish Usama aku akan melaksanakan. Saya tidak akan mundur sama sekali tentang Jaish Usama ini. Faqala lahu, kemudian, wala halaltu liwa aqadahu Rasulullah SAW. Saya tidak halal segala yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, kemudian saya tidak melaksanakannya. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Saya akan laksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa kharaja Jaish Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Jaish Usama terlaksana pergi ke negara Syam. Wa dhahaba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yuwaddi' Jaish Usama wa yusihi. Abu Bakar Siddiq berjalan dengan Usama bin Zaid untuk berjalan bersamanya waktu dia meninggalkan kota Madinah dan untuk berwasiat kepadanya. Wa kana Abu Bakar Siddiq masyian ala rijlaihi. Abu Bakar Siddiq waktu jalan dengan kakinya, dua kakinya. Wa Usama raqiban, sedangkan Usama menaiki kuda. Faqala Usama berkata kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Khalifatu Rasulullah, wallahi la tarkabanna wa la anzilanna." Wahai Khalifatu Rasulullah, tidak pantas demikian. Aku naik, wa anta jalan. Kalau gitu, engkau naik, aku turun. Atau jalan dua-duanya, kita jalan dua-duanya. Tapi kalau saya yang naik kuda, wa anta, engkau jalan, itu tidak pantas sama sekali. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Wallahi la tanzil wa la arkab." Wallahi, demi Allah, engkau tidak turun dari kudamu dan aku tidak naik kuda. Dan aku ingin jalan. Wa ma alayya an ughabbir qadamayya fi sabilillah sa'atan. Apa rugiku apabila saya jalan 1 jam saja, 2 jam saja fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kakiku ini bisa memenuhi ghubar, yaitu debu. Kan orang kalau jalan kena debu, apalagi di negara Arab dahulu. Dan apabila seorang itu mendapatkan atau dia jalan karena jihad fisabilillah, wal ghubar alaih, dan debu-debu itu kena badannya, itu pahalanya sangat besar, sangat besar. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, mana yang lebih hebat, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma atau Umar bin Abdul Aziz? Sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin Islam yang sangat adil. Tapi Muawiyah sahabat. Kata Abdullah bin Mubarak, wallahi, demi Allah, sebutkan ghubar, debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Karena dia sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat ini tidak bisa dinilai dengan apapun. Melihat Rasulullah SAW walaupun detian, itu pahalanya luar biasa. Dan dia aman dan dia beriman kepadanya, itu luar biasa hebatnya. Dan orang yang melihat Rasulullah SAW kemudian dia tidak masuk ke dalam agama Islam, berkufur, itu azabnya yang luar biasa juga. Maka Abu Bakar Siddiq dengan senang hati dia melaksanakan hal itu, jalan bersama Usama bin Zaid. Tetapi Abu Bakar Siddiq setelah berwasiat kepada Usama bin Zaid, dia berkata, "In ra'aita an tu'inani bi Umar faf'al." Wahai Usama, apabila saya minta permintaan saja kepadamu, permisi, yaitu saya mau mengambil Umar bin Khattab sebagai sahabatku di kota Madinah. Jangan sampai dia pergi ke negara Syam, sebab saya perlu sama dia.
Yaqul in ra'aita an tu'inani bi Umar faf'al. Apabila engkau menghendaki Umar untuk membantuku, maka berbuatlah, katanya Abdullah, katanya Abu Bakar Siddiq. Fa'adina lahu fabaqiya Umar ma'a Abi Bakar fil Madinah. Maka diizinkan oleh Usama bin Zaid agar Umar bin Khattab tidak ikut serta perang bersamanya. Dia akan mendampingi Abu Bakar Siddiq di kota Madinah. Walam yadhhab ma'a jaysh Usama, dan dia tidak pergi bersama pasukan Usama. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir dalam bukunya Bidayah wa Nihayah rahimahullah taala, فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح، فصار جيش أسامة لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا. Abu Bakar Siddiq waktu melaksanakan jaysh Usama yang faedahnya besar sekali, yaitu orang-orang sahabat Rasulullah dahulu takut apabila jaysh Usama ini pergi ke negara Syam. Orang-orang kabail Arab yang masuk ke yang murtad itu akan mengatakan bahwa pasukan Islam sudah lemah. Apalagi pasukan Usama ini menuju ke kota negara Syam, mau melawan negara Romawi. Negara Romawi ini seperti Amerika sekarang. Dahulu sangat kuat. Jadi di Madinah tidak ada pasukan. Mereka mengatakan demikian. Kok berani Abu Bakar Siddiq itu memerangi negara Romawi? Nah, ini ada faedahnya besar. Tidaklah disebut di sini, tidaklah jaysh Usama ini melewati tempat-tempat dari qabail Arab itu. Mereka ur'ibu, mereka takut. Melihat jaysh Usama itu takut. Siapa Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq mengirim tentara seperti gini hebat? Siapa di kota Madinah? Kalau gitu pasti Abu Bakar ini sudah memperhitungkan hal seperti itu, bahwa dia punya pasukan besar juga untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Karena qabail Arab yang murtad itu banyak sekali. Bagaimana yajma' Abu Bakar Siddiq, mengumpulkan Abu Bakar Siddiq pasukan untuk memerangi negara Romawi dan juga untuk memerangi orang-orang murtad ini? Ada mustahil ya, kalau tidak bisa. Mereka takut, benar kalau kita Abu Bakar ini punya kekuatan yang luar biasa. Tidak mungkin jaysh Usama dilepas dan kota Madinah lemah. Boleh disebut di sini, illa ur'ibu, tidaklah mereka melewati qabail Arab itu, dan mereka takut waktu melihat jaysh Usama tadi. Minhum wa qalu ma kharaja haula'i illa wa 'indahum quwwah. Mereka mengatakan orang pasukan Usama ini tidak keluar di kota Madinah kecuali kalau mereka itu mempunyai kekuatan. Tidak mungkin di kota Madinah gosong melompong gitu saja. Pasti mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Wa qitaluhu radhiyallahu ta'ala anhu al-murtadin. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengirim yaitu pasukan-pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Falamma anfadha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu jaysh Usama, waktu dilaksanakan pasukan Usama oleh Abu Bakar Siddiq menuju ke negara Syam, qalla al-jund inda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka pasukan yang ada di kota Madinah yang dimiliki oleh orang-orang muslimin sedikit sekali. Fatami'at katsir min al-a'rab di Madinah, dan banyak orang-orang Arab itu, Arab jama' Arabi, yakni orang Arab Badui itu mempunyai tamak untuk menyerbu kota Madinah. Wa ramu yahjumu 'alaiha, mereka ingin untuk menyerbu kota Madinah. Faja'ala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ala anqab al-Madinah hurrasan yabituna bil juyush hawlaha. Maka Abu Bakar Siddiq bagi sahabat-sahabatnya untuk menjaga kota Madinah. Setiap dilihat ada peluang di situ, ya di mana yang akan masuk musuh itu ditaruh di situ sama Abu Bakar Siddiq sebagian dari sahabatnya untuk menjaga kota Madinah. Yaitu Famin Umara al-Haras yang dipilih oleh Abu Bakar Siddiq untuk menjaga kota Madinah, Ali bin Abi Thalib, wa Zubair bin Awam, wa Talha bin Ubaidillah, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang saya sebutkan seluruhnya dari golongan al-Muhajirin. Wa ja'alat wufud al-Arab taqdum al-Madinah. Dan utusan-utusan bangsa Arab mendatangi kota Madinah. Yaqirruna bis-shalah wa yamtani'una an ada'i zakat. Ini yang saya mengatakan, mereka percaya
dan beriman kepada arkanul khams al-Islam itu kecuali zakat. Mereka datang ke Abu Bakar Siddiq. Wa minhum man imtana min daf'iha ila As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di antara mereka tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Wahtajju biqauli ta'ala, mereka punya dalil. Kenapa mereka tidak mau mengasihkan bagi Abu Bakar Siddiq yaitu zakat? Mereka mengambil ayat Qur'aniyah, mengartikan ayat Qur'aniyah salah. Artinya mereka itu mengartikan dengan salah. Yaitu kalau Allah tabaraka wa ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka itu sedekah. Tutahhiruhum agar mensucikan diri-diri mereka. Wa shalli 'alaihim, salat ya doakan mereka itu. Doakan mereka itu. Inna salataka sakanun lahum, agar salatnya Rasulullah SAW, maksudnya doanya Rasulullah SAW kepada orang yang memberikan zakat itu sakan lahum, tentram rahmah dari buat mereka, mendapatkan rahmah wa maghfirah dari Allah SWT kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW meninggalnya. Mana salat sakan? Tidak ada sakan sudah. Hum yaqulun hakadha ila man sholatu sakanun lana, kita tidak akan membayar zakat kecuali orang yang memberikan kepada kami yaitu rahmat, doa agar Allah SWT menerima doanya, menjadikan kita orang yang dirahmati oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosa. Mati sekarang Rasulullah SAW tuafa, siapa yang akan berbuat seperti Rasulullah SAW? Tidak ada. Maka mereka itu membawa ayat ini disalahgunakan oleh mereka tidak mau membayar zakat. فهنا تكلم الصحابة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقالوا له. Di sini sahabat-sahabat Rasulullah berbicara dengan Abu Bakar Siddiq. Mereka pendapatnya sahabat Rasulullah yang lain. Natrukuhum wa ma'hum alaihi min man'i zakat. Ini ya Abu Bakar Siddiq kata Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat. Kita biarkan mereka tidak bayar zakat. Karena dia bersebut wa nata'allaqhum hatta yatamakkan iman fi qulubihim. Kita berbuat baik kepada mereka, kita terangkan kepada mereka bahwa ini tidak benar, zakat itu wajib. Nanti mereka itu dalam kemudian hari akan menerima, mereka akan melaksanakan zakatnya nanti. Tidak perlu kita perangi orang-orang ini. Tsumma ba'da dzalika yuzakkun. Kemudian hari mereka akan menunaikan zakatnya. Famtana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu rafadha dzalika rafdan shadidan. Maka Abu Bakar Siddiq tidak mau sama sekali. Tidak. Wah, di sini ada omongan Abu Bakar Siddiq yang terkenal abadi, omongannya Abu Bakar Siddiq. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, "Alama nuqatil an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Kenapa ya Abu Bakar Siddiq kita memerangi orang-orang ini? Karena mereka tidak mau melaksanakan zakat. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, aku akan memerangi, aku diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengatakan atau menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengatakan demikian, mereka sudah tidak bisa kita perangi lagi. Asmu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kita tidak bisa menghukum mereka dengan harta mereka atau dengan darah mereka, kita bunuh mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya itu tiga. Apabila seorang muslim murtad, apabila seorang sudah kawin terus berzina, itu dirajam, atau membunuh seorang muslim, atau dia tunggu, itu hukumnya dibunuh tiga-tiga ini. Kalau tidak gitu, kenapa kita harus memerangi mereka ini? Katanya sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, diantaranya Umar bin Khattab. Faqala Abu Bakar li Umar, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat. Kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalah dan zakat. Kalau shalah akan diperangi, kalau zakat diperangi. Kenapa? Dua-duanya di arkanul Islam. Saya akan perangi mereka.
Fa inna zakah haqqul mal. Zakah ini adalah hak harta, harus dikeluarkan oleh seorang yang mampu. Wallahu lahu ma. Ini kata-kata Abu Bakar Siddiq yang sering disebut kalimat-kalimat mutiara. Wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila Rasulullah SAW la qataltuhum ala man'ihim. Demi Allah, andai kata dahulu mereka ini bangsa Arab yang sekarang tidak mau menunaikan zakat ini, andai kata dahulu mereka memberi anak itu adalah kambing yang kecil yang umurnya sampai 1 tahun, diberikan kepada Rasulullah dahulu. Kemudian waktu saya jadi khalifah, mereka tidak mau memberikan kepada aku akan perangi mereka. Saya tidak akan mundur sama sekali. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla syarah sadra Abi Bakar al-kitab fa aradtu anhu al-haq. Waktu saya melihat Abu Bakar Siddiq dengan gigih dia mengatakan demikian, bahwa dia memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Saya melihat tampak di wajahnya Abu Bakar Siddiq bahwa Allah SWT telah memberikan hidayah kepada Abu Bakar Siddiq. Wajahnya tampak bahwa Abu Bakar Siddiq itu adalah hak, di atas kebenaran. Saya takluk waktu itu dan saya mengakui bahwa Abu Bakar lah yang benar. Disebut di sini, wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital. Di situ saya tampak betul-betul, saya melihat bahwa Abu Bakar Siddiq Allah SWT telah memberikan kebenaran kepadanya. Saya melihat di wajahnya Abu Bakar Siddiq, maka saya tahu itu bahwa Abu Bakar di atas kebenaran. Kemudian disebut di sini waqala Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadhihi al-qissah awwal dalil ala syaja'at Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa taqaddumihi fi syaja'ati wal ilmi ala ghairihi. Di sini tampak sekali bahwa Abu Bakar Siddiq lah orang yang pemberani, orang yang punya ilmu yang paling banyak di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada duanya. Tampak yakni pantas Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah. Fa innahu thabata al-qital fi hadzal mawtin al-'azim alladhi huwa akbar ni'mah an'ama Allah biha 'ala al-muslimin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang genting yang luar biasa ini, Abu Bakar Siddiq waqafa, dia telah menunjukkan sikapnya begitu berani dan hebat. Tidak goncang sama sekali. Dan ini adalah suatu kenikmatan buat umat Islam yang mana mereka telah sepakat mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Ini adalah rahmah dari Allah SWT dan taufik dari Allah SWT. Mereka ditunjukkan pemimpin yang hebat setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wastanbita radhiyallahu ta'ala anhu min al-ilm bidaqiq nadharihi. Di sini menunjukkan ilmunya Abu Bakar Siddiq. Wa rasalat fikrihi ma lam yushariku fi al-ibtida' bi ghayruhu. Tidak ada orang di antara sahabat Rasulullah SAW yang menyaingi Abu Bakar Siddiq dengan ilmunya. فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini apabila kita mempelajari atau membaca sirat Abu Bakar Siddiq dan sikap-sikap Abu Bakar Siddiq yang pemberani ini menunjukkan bahwa tidak ada orang sehebat Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah SAW. Bahwa dia semua orang sepakat ahli hak, ya, orang-orang yang tahu kebenaran, bahwa Allah SWT telah memuliakan Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasulullah SAW. Al-Futuhat fi khilafat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seperti saya katakan, dia memimpin dunia Islam 2 tahun 3 bulan. Tetapi dia telah berbuat perbuatan yang luar biasa. 3 hal yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq yang hebat. Banyak sekali perbuatannya, tapi yang 3 ini yang dikenang. Yang pertama yaitu muharabatul murtadin. Dia telah memerangi orang-orang murtad. Itu adalah perbuatan Abu Bakar yang sangat hebat. Kedua, jam'ul Quran. Ini saya akan jelaskan jam'ul Quran. Quran ini dahulu fi sudurur rijal, di hati-hati orang-orang sahabat Rasulullah SAW. Dan juga sahabat Rasulullah dahulu menulis ayat-ayat Qur'aniyah, tapi sedikit. Umpamanya fulan punya surat Al-Baqarah, fulan punya
surat Al-Imran gitu, sebagian dari surat Al-Imran begitu. Yakni bukan di satu tempat. Kemudian dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq. Di sini disebut istata Abu Bakar Siddiq an yurja' jazirat al-Arab lil Islam ba'da ar-ridda al-ha'ilah allati waqa'at ba'd wafat Nabi SAW. Pertama yaitu huruf ridda. Abu Bakar Siddiq berhasil membalikan negara-negara Islam ke kandang Islam, yaitu kullul qabail Arabiyah yang keluar dari agama Islam kembali ke agama Islam. Jaziratul Arab menjadi negara Islam seperti Rasulullah SAW waktu wafat. Itu jasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dia berhasil disebut di sini yang yaqdi ala ru'usil ridda. Dia berhasil memukul besi, mengkikis besi, yaitu tokoh-tokoh ridda yang keluar dari agama Islam. Bima'arik 'azimah sattarha at-tarikh bi'ahrufin min nur. Dengan peperangan dilawan oleh Abu Bakar Siddiq yang dicatat oleh sejarah dengan huruf-huruf dari cahaya dan hebatnya. Waktu itu Rasulullah Abu Bakar Siddiq mengirim 11 pasukan, setiap pasukan panglima. Ada panglimanya dari sahabat Rasulullah SAW untuk memerangi yaitu orang-orang murtadin. Abu Bakar Siddiq ba'atha Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu fi jayshin 'azim liqital Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar Siddiq mengirim Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab di Al-Yamamah. Al-Yamamah ini sekarang masuk ke daerah Riyadh, Madinah Riyadh. Itu kabilah yang paling besar waktu itu, 40.000 pasukannya, dan terkenal kabilah Usama ini Bani Hanifah ini dengan pemberani, orang-orang pemberani yang sangat pemberani. Di situ Khalid bin Walid berhasil mengalahkan tentaranya Musailamah al-Kadzdzab, fahazamahu syarra hazimah, dikalahkan dengan kekalahan yang luar biasa. Fi ma'rakatil Yamamah al-'azimah, di peperangan Al-Yamamah yang begitu hebat. Wa qatala Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu Musailamah al-Kadzdzab. Dan Wahsy al-Habasyi ibn Harb telah membunuh yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Maka Wahsy waktu ditanya, bagaimana engkau waktu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu di ghazwati Uhud? Disebut sama diceritakan bagaimana saya waktu zaman jahiliyah dahulu dia. Kemudian dia mengatakan waktu di perang Al-Yamamah, di perang Ridda, saya yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Memang disaksikan oleh sahabat dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatakan laqad qataltu waliyallah, saya telah membunuh yaitu waliyallah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib maksudnya, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Dan sekarang saya membunuh aduwallah, dan saya sekarang membunuh yaitu musuh Allah SWT. Yani maksudnya dia itu dosaku yang dahulu itu mudah-mudahan dihapus oleh Allah SWT dengan jasaku untuk membunuh sebagai yang membunuh sebab Musailamah al-Kadzdzab. Wa qatala Fairuz ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu. Fairuz ad-Dailami ini dahulu pembantunya Al-Aswad al-Ansi di Yaman. Dia yang membunuh Al-Aswad al-Ansi, yang mana Al-Aswad al-Ansi mengaku dirinya sebagai Nabi. Al-Aswad al-Ansi ini waktu dia mengaku dirinya sebagai Nabi di zaman Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah sudah hampir mau meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada seorang Nabi muncul di Kadzdzab, Nabi yang mengaku dirinya Nabi muncul di Yaman. Kemudian dia punya pembantu namanya Fairuz ad-Dailami. Fairuz ada orangnya orang Muslim, maka dibunuh Al-Aswad al-Ansi di zaman Abu Bakar Siddiq yang tidak lama setelah Rasulullah meninggal dunia. Dibunuh oleh Fairuz ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu di khilafat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qabbahu Allah Al-Aswad al-Ansi, qabbahu Allah alladhi adda'a an-nubuwah, yang mana dia mengaku dirinya Nabi. Wa saytara al-Yaman, dan dikuasai Yaman. Wa bimaktalihi farraqallahu syamlah, dia telah menguasai Yaman waktu itu. Dia mengaku dirinya sebagai Nabi Al-Aswad al-Ansi. Waktu dibunuh oleh Fairuz ad-Dailami ini, menjadi Yaman di bawah naungan Islam.
وبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى طليحة بن خويلد الأسدي الذي ارتد. Dan juga Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi ini mengaku dirinya Nabi dan dia menjadi adalah orang Nabi di kabilahnya. Maka Abu Bakar mengirim yaitu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian fasata'a Khalid radhiyallahu ta'ala yahzimahu. Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaiha. Wa haraba Tulaiha ila Syam dan Tulaiha lari ke negara Syam. Tsumma innahu aslama wa hasuna islamu. Kemudian masuk dia ke dalam agama Islam. Tulaiha ini masuk lagi ke dalam agama Islam. Wa hasuna islamu, yakni Islamnya kali ini waktu dia masuk kedua kalinya itu Islamnya itu betul-betul dia melaksanakannya dengan baik Islamnya. Bahkan Tulaiha al-Asadi ini berjasa yang luar biasa waktu tentara Islam, pasukan Islam menyerbu Afrika. Dia salah satu orang yang berjasa, Tulaiha al-Asadi ini. وهكذا استطاع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يرد شارد الدين بعد ذهابه. Begitulah Abu Bakar Siddiq berhasil orang-orang yang murtad itu dikembalikan ke kandang Islam maratan ukhra, yakni seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW. Wa arja al-haq ila nisabi, dan kebenaran itu ditegakkan oleh Abu Bakar Siddiq. Wa tamahhadat jaziratul Arab, wa tamahhadat jaziratul Arab, wa sara al-ba'id al-aqsa kal-qarib al-adna. Jaziratul Arab menjadi jazirah Islamiyah seluruhnya. Disebut di sini wasara al-ba'id al-aqsa, orang yang jauh menjadi dekat. Wasara al-ba'id al-aqsa kal-qarib al-adna, seperti yang orang-orang yang dekat. Rawal Imam Ahmad fi Fadail as-Sahabah bi sanad sahih an Waqi' bin Jarrah qala laula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dhahab al-Islam. Katanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia berkata, andai kata tidak ada Abu Bakar Siddiq, la dhahab al-Islam, Islam tidak ada. Andai kata tidak ada Abu Bakar Siddiq, tidak ada Islam, akan hilang Islam, akan hancur Islam. Maka dari itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW menjadi pemimpin yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena haulai sahabat, karena sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah didikan Rasulullah SAW, murid-muridnya Rasulullah SAW. Yang paling hebat di antara mereka yaitu yang dipilih sebagai khalifah yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu maqam Rasulullah SAW wa aqama al-Islam. Waktu wafatnya Rasulullah SAW yang menjadi khalifah Abu Bakar Siddiq dan dia melaksanakan sebagai Rasulullah SAW, sebagai waktu Rasulullah SAW masih hidup. Wa dia menegakkan Islam. Falam yakhilla bi syai'in minhu, dan dia tidak merubah Islam sama sedikit pun. Dia melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bal adkhala an-nas min al-bab alladhi kharaju minhu ma'a kathrati al-mukhalifin min al-murtaddin wa ghayrihim wa kathrati al-khadhilin fakamala bihi min ilmihim wa dinihim ma la yuqawimuhu fihi ahadun hatta qama ad-din kama kana. Dan Abu Bakar telah melaksanakan perintah Rasulullah SAW ini dan orang-orang muslimin menjadi orang-orang yang baik, yang soleh seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW. Wa kanu yusammuna Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu khalifat Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq itu dahulu dipanggil khalifat Rasulullah SAW. Tidak dipanggil Amirul Mukminin, tapi dipanggil khalifat Rasulullah SAW. Dia pengganti Rasulullah SAW. Tsumma ba'da hadza, kemudian waktu Abu Bakar Siddiq wafat dan Umar menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhu, dipanggil Amirul Mukminin. Umar bin Khattab pertama pemimpin Islam yang dipanggil Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya yaitu Utsman, Abu Bakar, Ali wa ghairuhum minal khulafa yang memimpin dunia Islam dipanggil Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq khalifat Rasulullah. Qala Suhaili seorang ahli sirah, ahli sejarah, dia berkata kama dhahara fil lafzi kama dhahara fil ma'na.
Abu Bakar Siddiq ditampak dalam artinya saya sebutkan ini seperti hakikat ya, seperti kebenaran. Allah SWT telah berfirman, "Fakanu yaqulun Muhammad Rasulullah wa Abu Bakar khalifat Rasulullah." Mereka dahulu mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah wa Abu Bakar khalifat Rasulullah. Thumma qata'a hadha al-ittisal lafzi. Kemudian putus. Yani Rasulullah sudah meninggal. Khalifat Rasulullah sudah meninggal. Sudah putus sudah. Kemudian dipanggil Amirul Mukminin. Wa Amirul Mukminin buahnya. Kalau ada orang mengatakan siapa Rasulullah? Muhammad Rasulullah SAW. Siapa Khalifat Rasulullah? Abu Bakar Siddiq. Siapa Khalifat Amirul Mukminin? Buahnya Amirul Mukminin. Terputus setelah Abu Bakar Siddiq. Itu tampak يقول ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته رضي الله تعالى عنه فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan setelah itu tidak pemimpin Islam tidak dipanggil lagi Khalifat Rasulullah SAW. Kemudian perbuatan Abu Bakar Siddiq yang kedua yang hebat yaitu Futuhatul Iraq wa Syam. Bagi al-Futuh fi ahdi Abu Bakar Siddiq. Yaitu zaman Abu Bakar Siddiq dimulai yaitu Islam disebarkan di seluruh dunia. Dahulu terfokus di Jaziratul Arab. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengirim yaitu pasukan-pasukan ke Irak dan ke negara Syam. Falamma faragha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala min amri Jaziratul Arab jahaza junudahu li fath al-Iraq wa Syam. Setelah Abu Bakar sudah melaksanakan atau memberantas riddah di Jaziratul Arab dan Jaysh Usama dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq dan berhasil memenangkan peperangan-peperangan di sana anti negara Romawi dan tentara atau pasukan Usama bin Zaid membawa ghanimah besar untuk orang-orang muslimin dimenangkan sama Allah SWT. Kemudian mulai Abu Bakar Siddiq segera mengirim tentara-tentara atau pasukan-pasukan ke negara Al-Iraq dan Syam. Kita telah mengetahui bahwa Al-Iraq dahulu dikuasai oleh negara Persia dan Syam dikuasai oleh negara Romawi. Wa aqad al-alwiya wal rayat wal umara. Abu Bakar mengirim yaitu pasukan-pasukan dengan panglima-panglima dari sahabat Rasulullah SAW. Wa ba'atha Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu wa Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa waqa'a fi khilafati radhiyallahu ta'ala anhu ma'rakatul Yarmouk al-'azimah. Abu Bakar Siddiq mengirim yaitu pasukan ke Irak, pasukan ke negara Syam. Pasukan yang dikirim ke Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan ke negara Syam dipimpin oleh 4 dari sahabat Rasulullah SAW. Di Mesir, Damaskus dikirim oleh Abu Bakar Siddiq yaitu negara Romawi yang dijajah oleh negara Romawi. Damaskus dikirim Abu Bakar Siddiq yaitu Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim ke Hims, kota Hims. Wa Palestina dikirim yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu dan juga Syarahbil bin Hasanah dikirim ke sana 4. yakni panglima dari sahabat Rasulullah dikirim ke negara Syam. Satu saja yang dikirim ke negara Irak itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Di pertempuran yang dilaksanakan oleh Khalid bin Walid antara negara Persia, Khalid bin Walid berhasil memenangkan peperangan yang luar biasa, tidak pernah kalah. Bahkan tanah-tanah yang ada di Irak itu banyak sekali sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid, oleh pasukan Islam. Tetapi pasukan yang di negara Syam adem ayem, tidak bergerak sama sekali, tidak menemui musuh, tidak ada musuh yang akan dilawan oleh mereka. Maka Abu Bakar Siddiq sebelum dia meninggal dunia, dia kirim surat ke Khalid bin Walid. Wahai Khalid, berhentikan peperanganmu di negara Irak, pergilah ke negara Syam dan bantulah saudara-saudara kalian. Maka Khalid bin Walid dapat surat dari Abu Bakar Siddiq ini, maka dia memberhentikan peperangan di negara Irak dan diganti oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nu'man bin Muqarrin di negara Irak. Dia pergi ke negara Syam, Khalid bin Walid, melewati padang pasir yang sangat luas. Karena apa? Karena dekat. Apabila dia melalui jalan yang biasanya dilakui oleh orang itu panjang, maka dia jalan ke padang pasir yang ganas. Dijalani oleh sampai dia berhasil ke negara Syam, sampai ke negara Syam.
Dikumpulkan Abu Ubaid bin Jarrah, yakni panglima-panglima Islam itu. Dia mengatakan bahwa kalian adalah panglima-panglima yang sudah diangkat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, dan saya sekarang disuruh di sini. Nah, nanti siapa yang memimpin gantian, kata Khalid bin Walid. Saya yang pertama. Khalid bin Walid mengatakan saya yang pertama. Saya akan melaksanakan peperangan. Saya yang akan memimpin. Maka disetujui oleh sahabat Rasulullah SAW. Maka terjadi peperangan Al-Yarmouk yang sangat dahsyat waktu itu. Yang dimenangkan oleh Abu Bakar Siddiq fi sakaratul maut. Sudah akan meninggal Abu Bakar Siddiq untuk terjadinya peperangan Yarmouk. Al-Yarmouk ini sekarang di Yordania. Terjadi di situ peperangan yang sangat dahsyat. Pertama kali yakni pertempuran yang sangat sengit yang dipimpin oleh beliau sendiri. Peperangan ini, yaitu pasukan Islam waktu itu 40.000, mereka 200.000 lebih, 400.000 lebih. Waktu di peperangan Yarmouk ini, Allah SWT telah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid dengan kemenangan yang luar biasa. Heraklius waktu itu di kota Homs di Suriah sekarang, kota Homs sekarang di kota itu. Waktu dilihat waktu sama Heraklius bahwa peperangan ini telah dimenangkan oleh pasukan Islam, dia lari, dia pindah ke Konstantinia, yaitu Istanbul sekarang di Turki. Dia mengatakan wida'an Suriah, wida'an wida'an Suriah, wida'an la maji'a lahu ba'dahu. Yani selamat tinggal Suriah. Selamat tinggal akan tidak bisa menguasai Suriah lagi. Kenapa? Karena Heraklius ini dulu apabila dia pemerang negara Romawi Persia, itu apabila Heraklius ini namanya kalah, yakni peperangan antara Persia dan Romawi saling berganti. Kadang-kadang ini menang kalah. Tapi mereka nanti menguasai lagi tanah ini. Tapi waktu dimenangkan oleh Khalid bin Walid, waktu Suriah itu telah dikuasai sama pasukan Islam, dia mengatakan wida'an selamat tinggal. La raja'ata li ba'da. Saya tidak akan kembali lagi ke negara ini sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu Heraklius itu seorang pintar. Dia tahu bahwa pasukan Islam tidak bisa orang mengalahkan pasukan Islam. Dia tahu bahwa Islam tidak bisa dikalahkan sama sekali. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu. Khalid bin Walid waktu itu ketemu dengan panglimanya Heraklius. Bertemu dan berbicara sama Khalid bin Walid. Dibilang kalian ini datang ke sini untuk apa? Katanya pemimpinnya Romawi. Sebab kalian ini dahulu bangsa Arab ini nomis, bangsa yang terkenal bahwa apabila ada kekeringan di negara kalian, kalian datang ke kami. Kita kasih kepada kalian uang, kasih makanan, kasih pakaian, kemudian kalian pergi lagi ke negara-negara kalian. Apakah kalian yang memerlukan demikian? Saya bersedia akan kasih. Setiap pasukan saya kasih, tidak tahu berapa dinar, 10 dinar kalau salah. Bagaimana rakyat ya Khalid bin Walid? Mali hadza jina, kata Khalid bin Walid. Bukan untuk ini kita datang ke sini. Dia pemimpin Romawi ini, karena mereka dahulu yakni kebiasaan bangsa Arab dahulu demikian. Tidak bisa mereka melawan negara Romawi atau Persia. Mereka apabila datang itu minta artinya. Waktu dia mendengar bahwa Khalid bin Walid mengatakan bahwa mali hadza jina, kita bukan datang untuk itu. Untuk apa katanya pasukan? Untuk apa yang datang ke sini? Kita di negara kami itu dengar bahwa darah-darah kalian itu manis. Jadi kita ingin meminum darah-darah kalian, kata Khalid bin Walid. Saya bukan datang ke sini bukan untuk minum makanan dalam minuman, tidak. Kita ingin kalian masuk ke dalam agama Islam. Apabila kalian masuk ke dalam agama Islam, kita akan tidak memerangi kalian. Apabila kalian menolak, kita akan perangi mereka kalian. Panglima Heraklius tahu pintar dia, tak marah dia. Dia tahu bahwa pasukan ini tidak bisa dikalahkan. Karena mereka disogok tidak bisa.
Mereka diomongin dengan baik tidak bisa. Mereka punya tujuan. Yaitu tujuan itu mengangkat nama Allah tinggi-tinggi dan Islam tinggi-tinggi. Bahkan dia tahu bahwa akan kalah mereka dengan pasukan Khalid bin Walid ini. Dan mereka tidak akan kembali lagi. Ya, Heraklius mengatakan, dan kita tidak akan kembali lagi ke sini. Widaan, selamat tinggal Suriah, selama-lamanya. Ya pula kata. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.